The heaviest things in life aren't iron and gold, but unmade decisions. The reason you are stressed is that you have decisions to make and you're not making them. It's a good quote. You said it. You said it. Kita tuh sebenarnya stres karena kita tidak melakukan yang harus dilakukan. Karena kita tidak memutuskan yang harus kita putuskan. Dan itu benar-benar terjadi ke diri aku sendiri. Contoh mudahnya ya. Hari ini aku harus syuting. Aduh, aku scrolling dulu deh. 2 jam menghilang begitu saja. Malas setting kamera lah, lighting lah. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya aku nggak jadi syuting. Karena apa? Ya aku malas. Dari nggak jadi syuting itu akhirnya aku kayak kepikiran. Harusnya aku tadi syuting ya. Akhirnya semakin dekat dengan deadline untuk aku tuh upload. Nah karena nggak punya bahan, makinlah aku menyalahkan diri sendiri. Makin nyalahin diri sendiri, makin stres. Makin stres, makin kepikiran, makin nyalahin diri sendiri lagi, makin stres lagi, dan semua seperti itu muter gitu-gitu aja. Kita stres karena kita tidak melakukan yang harus dilakukan. Kita tidak memutuskan yang seharusnya ya diputuskan gitu loh. Ya aku harusnya memutuskan, aku mau syuting apa enggak. Kalau enggak gimana, kalau jadi ya ayo. Tapi aku enggak segera memutuskan di 2 hal itu. Dan aku merasa ini tuh bukan permasalahan yang major gimana gitu ya. Ini menurut aku ya hanya permasalahan kecil aja. Gimana kalau misalnya ada 5 masalah kecil lainnya? Ini satu masalah kecil soal syuting aja, itu punya yang namanya snowball effect. Yang cuman dari kepikiran akhirnya jadi sampai stres berat. Gimana dengan permasalahan kecil lainnya, yang akhirnya semakin stresnya semakin numpuk. Kalau kita stres karena unmade decision. Keputusan yang tidak segera kita ambil. Ada penelitian seru banget sih di tahun 2011 ya. Penelitian oleh Roy Baumeister. Orang ini itu meneliti soal ego depletion. Semakin banyak keputusan yang kita ambil, otak kita tuh bakal cepet capek. Jadi otak kita tuh kayak baterai. Kalau terus-terusan dipakai ya baterainya habis. Harus di stop dulu, di charge dulu, baru habis itu bisa dipakai lagi. Gimana kita tuh bisa mikir permasalahan besar yang jauh lebih penting gitu loh. Kalau kita tuh dipusingin sama aduh nanti aku makan di mana ya? Aku nanti makan siang apa ya? Aku nanti ngopi apa ya? Aku nanti ngopi di mana ya? Aku nanti pakai baju apa ya? Aku nanti mau keluar sama siapa ya? Aku mau nongki di mana ya? Ya kalau kamu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu doang, kamu nggak bisa fokus karena ya otaknya itu udah capek. Keputusan kecil yang nggak diselesaikan itu tadi, itu kayak kalau kita dikasih PR tuh ya, waktu SD gitu, tulis hari, tanggal gitu kan. Terus ditulis lah kadang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu kamu tutup, kamu masukin tas. Dan semua PR-PR yang nggak selesai itu kamu masukin tas semua. Kamu bawa tasnya kemana-mana setiap hari. Of course kita bakal capek, kita bakal frustasi, kita bakal stres. Ya kecuali kalau kamu ambil satu, kamu selesaiin, udah taruh. Ambil lagi satu, selesaiin, taruh. Ya kan tasnya lama-lama jadi PR-ku adalah aku harus syuting. Akhirnya aku kerjakan. Aku memutuskan untuk yaudah aku ngerjain PR ini sekarang. Aku memutuskan untuk syuting sekarang. Yaudah setelah syuting tuh aku bakal lega banget. Apapun hasilnya ya. Kalaupun misalnya nanti, wah aku harus ulang nih gitu. Bodo amat gitu. Yang penting sekarang aku udah ngerjain. Dan itu aku bakal merasa seneng, aku bakal ngerasa lega banget. Apapun hasilnya, aku bakal seneng banget. Hidup itu lebih enteng, dunia itu berasa lebih indah, lebih berwarna. Hanya karena aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Ini loh aneh kan? Aku melakukan yang harus aku lakukan. Dan and then, meskipun awalnya berat gitu ya, tapi and then aku tuh jadi kayak happy aja. Kalau misalnya udah terlanjur nih, wah ini banyak nih PR-PR kecil mini-mini yang nggak selesai nih, tugas-tugas mini yang nggak selesai nih gimana? Caranya 3. Yang pertama itu meminimalkan keputusan-keputusan kecil. Contoh, buat aku ya, outfit itu tidak sepenting itu. Maksudnya nggak sesuatu yang major banget, yang kalau aku nggak menyelesaikan ini dengan sangat-sangat detail dan benar, itu aku bakal kena konsekuensinya. Aku nggak merasa kayak gitu, apalagi kalau cuman ya sehari-hari aja. Hal-hal yang tidak terlalu mempengaruhi diri kita ya, kalau bisa nggak usah terlalu dipikirin gitu. Ya otak kita tuh kayak baterai. Baterainya itu disimpan untuk hal-hal yang lebih penting. Jadi hal-hal yang kecil-kecil segera untuk diputuskan. Oh baju apa? Ini. Yaudah. Makan apa? Adanya A, B, C. Yaudah yang A. Selesai. Nggak usah dipikir, oh nanti yang B enak, yang C enak. Nggak usah. A, B, B, C, C. Udah terserah milih yang mana. Karena apa? Menghemat baterai. Yang kedua adalah memecah goal-goal besar. Jadi misalnya, pingin nih punya goal income 100 juta gitu misalnya, tapi income-nya kita masih 2 juta, 3 juta gitu ya. Dari 2-3 juta ke 100 juta, bisa sampai 50 kali lipat. Daripada harus mikir dari 0 ke 50 kali lipat, kan lebih baik dari 0 ke 2 kali lipat dulu. Terus dikali 2 lagi, dikali 2 lagi, kali 2 lagi, dan seterusnya, sampai akhirnya mencapai 100 juta. Kan itu jauh lebih mudah dan lebih enteng di kepala, daripada dari 0 langsung tiba-tiba 50 gitu.
Ya ada sih yang bisa, tapi mayoritas dari kita tuh nggak seperti itu. Cari 5 juta dulu, and then 10 juta, and then 15, 20, 25, dan seterusnya. Yang terakhir, belajar otomatisasi dan delegasi. Dunia kita tuh kan udah serba cepet banget. Dan kita akhirnya juga dituntut bergerak dengan cepat. Bergerak dengan cepat, it means juga memberi keputusan-keputusan yang cepat dan tepat. Sekarang ada bantuan yang namanya AI. Banyak banget macam AI. Bahkan skripnya yang aku buat sekarang ini ya, skripnya doang, itu sudah melewati, bayangkan, 4 AI yang berbeda. Jadi kalau pingin mengikuti kecepatannya dunia, dan sedang ada bantuan hebat nih sekarang yang namanya AI, ya dipakai aja, kenapa enggak gitu loh. Belajar mendelegasikan otak. Kalau aku ngomong tadi, otak tuh kayak baterai. Baterainya itu diperuntukkan untuk yang lain, aku gunakan untuk yang lain. Jadi daripada aku mikir yang bisa dilakukan sama AI atau dilakukan oleh sama orang lain, ya mending aku kasihin mereka lah. Ngapain aku mikir-mikir gitu kan? Aku lebih baik mikir yang lebih penting dari itu gitu loh. Silahkan kasih aku informasi sebanyak apapun. Aku yang bakal memilah dan memilih informasi mana yang bakal aku ambil. Dan dari situ aku bakal memutuskan sesuatu berdasarkan informasi itu. Semuanya tuh sekarang serba cepat gitu loh. Enggak lagi kayak satu-satu nyari lah, satu ini satu. Enggak lagi kayak gitu gitu loh. Aku dulu yang soal ngedit lah, bikin konten apa ya, dari nol sampai akhirnya di post, itu aku bisa butuh kayak 3-5 harian. Kemarin aku nyoba gimana sih emang pakai AI itu kayak mana sih, kan aku belajar set dari 3-5 hari jadi 6 jam. Nah itulah kecepatan dunia itu sekarang sudah seperti itu. Jadi itu tadi 3 ya. Yang pertama, meminimalkan keputusan kecil. Keputusan yang nggak penting ya udah segera diputuskan, nggak usah dipikir panjang. Yang kedua, memecah goal-goal besar menjadi goal yang kecil-kecil. Yang terakhir adalah belajar otomatisasi dan delegasi. Belajar pakai AI. Atau kalau bisa bayar orang, silahkan bayar orang. Oke, kalau misalnya itu udah dilakukan nih, akhirnya kan baterai kita tuh semakin kayak dihemat, akhirnya baterai energi otaknya kan tersisa sangat-sangat banyak. Nah, kalau udah tersisa banyak harus gimana? Nah, ini aku juga ada 3 hal. Aku bakal cari satu masalah terpenting di hari itu yang harus diselesaikan saat itu juga. Contoh misalnya, hari ini permasalahanku adalah aku pingin buat konten baru. Itu permasalahanku di hari ini. Jadi PR-ku hari ini hanyalah membuat konten. Itu adalah masalah utama yang harus aku selesaikan di hari ini. Nah, kalau misalnya nih udah selesai duluan, udah selesai syuting nih gitu. Enten mau apa? Ya udah, cari satu masalah terpenting yang harus diselesaikan saat itu juga. Ya udah, aku menyelesaikan itu, dan itu aku lakukan setiap hari. Jadi fokusnya adalah satu. Kalau misalnya emang ada yang urgent banget, ya udah 2, maksimal banget. Tapi ini benar-benar kalau kepepet banget aku 2. Aku selalu mengusahakan hanya 1. Karena apa? Kalau aku fokus 1, ya itu selesainya itu benar-benar cepet banget. Jadi fokus 1 selesai, oke, next 1 selesai, next kayak gitu. Fokus satu masalah ya, cari solusi terbaiknya, lakukan, selesai, next masalah selanjutnya apa. Yang kedua, jangan takut bertindak. Kita sekarang udah tahu nih, oh ini ada masalah A. Aku tahu aku tuh harus syuting. Tapi karena aku takut, ya akhirnya aku tidak melakukan hal itu dan balik lagi ke unmade decision. Aku tahu aku harus apa, tapi nggak aku lakukan. Karena takutlah, khawatirlah, apalah, alasan apapun. Takut mengambil langkah. Sudah tahu harus apa, tapi nggak dilakukan. Yang itu namanya, itu formula sempurna untuk stres luar biasa. Sudah aku uji berkali-kali. Kalau kalian nggak percaya, silahkan coba. Sangat aku rekomendasikan. Yang ketiga adalah, harus diingat, nggak ada yang namanya keputusan yang sempurna. Nggak ada keputusan yang sempurna. Jadi kamu mau mutusin apapun juga, ya udah putusin aja. Dulu aku ada di fase yang emang agak gila sih ya. Awal-awal belajar bisnis gitu loh, sama temen aku. Karena kita sama-sama orang bodoh, nggak tahu gitu ya. Yang paling bagus yang mana ya, pilihan yang bener yang mana ya. Karena kita sama-sama nggak tahu. Aku akhirnya memutuskan gini, udahlah terserah pilih apa aja, toh kita juga nggak bakal ngerti gitu, mana yang bener gitu. Mau tanya siapa juga nggak ada gitu. Ya udah pilih aja, terserah mana aja. Nanti kan kita akhirnya tahu sendiri mana yang bener mana yang enggak gitu. Ya udah, akhirnya kita ambil keputusan yang menurut kita saat itu paling benar. Dan seringkali kita tidak benar. Atau misalnya ya, kita sudah milih nih A gitu. Oh ternyata A ini benar, tapi kurang tepat. Ya udah, akhirnya disempurnakan lagi. Kita belajar dari situ. Yaitu tadi ya, misalnya kalau kita udah menyimpan nih baterai otak kita untuk hal-hal yang penting, yang harus dilakukan tadi 3 hal. Fokus ke satu masalah di hari itu, segera cari solusinya dan selesaikan. Yang kedua adalah jangan takut bertindak. Kalau sudah tahu solusinya apa, segera dilakukan. Ada mental block, kayak takut, kayak apa, bodo amat. Udah lakukan aja dulu. Yang ketiga adalah, gak ada yang namanya keputusan sempurna. Jadi sangat wajar kalau keputusan kita salah.
dan itu pasti terjadi. Intinya, jangan menumpuk yang namanya unmade decision. Bahkan tadi kan aku bilang ya, permasalahan-permasalahan kecil yang nggak penting itu bisa numpuk ya dengan snowball efeknya menjadi sebuah permasalahan besar yang bikin stres luar biasa gitu. Kalau udah ada di posisi itu serba dunia itu abu-abu banget gitu loh. Yang penting kita udah mengambil keputusan ya, dan kita sudah mulai bergerak. Jadi kita nggak diem, tetap terus bergerak. Percaya ya, ini yang aku rasakan juga ya. Hidup kita tuh bakal jauh banget dari kata stres kalau kita berhenti menunda-nunda apa yang harus kita lakukan. Dan ini adalah kata-kata yang harus aku katakan ke diri aku sendiri. Ya itu cerita dari aku sih. Kalau kalian gimana? Pernah nggak ada di posisi juga yang kayak gitu? Kalau permasalahan kecil apa sih yang kayak akhirnya itu jadi kepikiran banget gitu dan bikin mengganggu hidup kamu banget? Coba share di kolom komentar, oke? Start living, keep moving forward. Thank you udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye-bye.